Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Lute dengan NIM A321-252-0055. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 5. Materi yang pertama, warga negara dalam berbagai konteks dan sivik dalam konteks global. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan. Dalam kehidupan modern, konsep kewarganegaraan tidak hanya dilihat dalam konteks nasional, tetapi juga dalam konteks global. Dalam konteks nasional, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum, ikut serta dalam kehidupan demokrasi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Warga negara juga berhak memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, serta kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, dalam konteks global, warga negara juga dituntut memiliki kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dunia. Hal ini berkaitan dengan isu global seperti perdamaian dunia, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya cinta tanah air, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masalah global. Materi yang kedua, konsep hukum kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan negara. Hukum ini menentukan siapa yang diakui sebagai warga negara, bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraan, serta seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan. Dalam hukum kewarganegaraan terdapat beberapa asas penting, misalnya asas ius sanguinis berdasarkan keturunan, dan ius solis berdasarkan tempat kelahiran. Indonesia pada dasarnya menggunakan asas ius sanguinis, tetapi dalam kondisi tertentu juga menerapkan ius soli secara terbatas. Hukum kewarganegaraan juga mengatur proses naturalisasi, yaitu pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang memenuhi syarat tertentu. Dengan adanya hukum ini, status kewarganegaraan seseorang menjadi jelas sehingga hak dan kewajibannya terhadap negara dapat diatur dengan baik. Materi yang ketiga, pengertian ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar warga negara dengan negara, termasuk hak, kewajiban, serta peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang aturan hukum, tetapi juga nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial. Melalui ilmu kewarganegaraan, masyarakat diharapkan memahami pentingnya sikap demokratis, toleransi, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, ilmu kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Materi yang keempat, ruang lingkup ilmu kewarganegaraan. Ruang lingkup ilmu kewarganegaraan mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan warga negara dalam suatu negara. Beberapa ruang lingkup utama dalam ilmu kewarganegaraan antara lain: yang pertama, hubungan antara warga negara dan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, sistem pemerintahan dan demokrasi, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dijalankan serta bagaimana rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, hukum dan peraturan negara,
yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Yang kelima, nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, persatuan, dan semangat kebinekaan. Dengan mempelajari ruang lingkup ini, masyarakat dapat memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas, persatuan, serta kemajuan negara. Materi yang kelima, tujuan ilmu kewarganegaraan. Tujuan utama ilmu kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya. Selain itu, ilmu kewarganegaraan juga bertujuan untuk yang pertama, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membentuk sikap demokratis dan menghargai perbedaan. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan negara. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat hidup secara harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta berperan dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.